Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner. Career Center Udinus kembali selenggarakan virtual job fair fasilitasi lulusan Udinus di masa pandemi. Oke, ini kita lanjutkan nih, beralih ke kiat-kiat mungkin kali ya untuk mencari kerja. Enggak ding, ini dulu Mbak. Kan di UPT Career Center biasanya lebih ke tempat curhat para mahasiswa nggak sih Mbak? Iya nggak ya? Iya kan ya? Ini biasanya nih mahasiswa nih terutama sangkut pautan sama ini dulu deh, cari kerja dulu. Biasanya mahasiswa banyak yang tanya-tanya apa sih Mbak biasanya? Iya, kemarin itu kan ketika sebelum kesekian pandemi, pandemi gelombang yang kedua itu masih ada yang konseling ya, kok saya udah melamar di perusahaan ini tapi kok nggak dipanggil-panggil kayak gitu. Banyak sekali yang kayak gitu. Kita realistis saja ya, karena memang terdampak semua ya, tidak hanya kita mencari pekerjaan tapi perusahaan pun juga harus mem-PHK ya untuk mengurangi karyawannya seperti itu. Jadi ya memang ditunggu dulu sambil apply yang lainnya mungkin, atau magang ya. Nah, kita melintasi dengan magang. Coba daripada di rumah nggak ngapa-ngapain gitu ya, udah cari tempat magang aja, karena kan juga sistemnya masih ada yang WFH, ada yang WFO. Waktu itu kan masih full WFH kayak gitu ya. Jadi teman-teman ya udah magangnya remote kayak gitu ya. Perusahaannya di mana? Kemarin itu sempat perusahaannya ada di Bali, tapi dari perusahaan juga memang bersedia seperti itu. Ya udah nanti magangnya remote aja nggak apa-apa kayak gitu. Nah itu mahasiswa terbantu dengan itu, magang itu. Ada juga PMMB itu ya, program magang mahasiswa juga di situ juga membuka ya. Waktu itu juga masih mix ya antara WFH dan WFO. Jadi ya kita motivasi mahasiswa untuk alumni juga untuk ya udah magang dulu aja. Di situ kan juga kalian mengasah lagi ya, mengasah keahliannya lagi kayak gitu ya. Nah nanti ketika pandeminya sudah mulai bangkit, ini ya udah itu ilmunya masih bisa terpakai kayak gitu, dimasukkan ke CV jadi pengalaman. Malah bisa buat nambahin CV ya. Oke, kalau menurut Mbak Nisa ini seberapa penting sih Mbak magang tuh Mbak? Penting banget ya Mbak, karena kan untuk mengasah soft skill ya. Karena kalau di kuliah kan itu biasanya kita cuman belajar aja soft skillnya kurang. Masih kurang, harus nyari sendiri ya, nyari di luar gitu sendiri. Jadi kalau ikut magang itu bisa mengasah soft skill kita, juga bisa tahu dunia kerja seperti apa gitu. Jadi untuk setelah lulus nanti jadi lebih siap untuk langsung memasuki dunia kerja. Bisa buat nambahin di CV juga ya Mbak ya. Isinya CV pada kosongan bingung Mbak mau diisi apa Mbak. Tapi kalau CV nih pasti tahu dong Mbak Damar, kalau CV nih baiknya isinya gimana sih Mbak? Iya, kalau CV baiknya isinya gimana? Nah, sesuai dengan diri kita ya, tentu ada data diri, dan itu nama, kemudian nomor HP dan email itu harus sesuai ya Mbak ya, karena kalau ketika dihubungi nih udah lolos administrasi, otomatis dari HRD-nya kan menghubungi kan untuk memanggil ke tahap selanjutnya. Jadi hubungin di telepon nggak bisa, WA-nya nggak ada kan juga, email juga ternyata nggak dibaca. Banyak sekali kan yang kayak gitu, nomornya nomornya udah nggak bisa dihubungin. Lupa nge-update kali ya, nge-update CV-nya ya, berarti harus sering di-update CV-nya. Kemudian emailnya juga perlu tuh, kan nggak lucu ya emailnya jadi Damar cantik sekali kayak gitu. Nggak boleh ya, perlu gitu nih. Ya. Berarti perlu ya Mbak ya, harus emailnya yang formal lah maksudnya ya. Kita menunjukkan kalau kita udah siap bekerja kayak gitu, yang ke ale-alean itu tolong ditinggalkan gitu. Seperti itu. Kemudian background pendidikan boleh dituliskan, tapi nggak perlu ya dari TK. Nggak perlu dari TK. Iya, dulu ada yang dari TK mungkin biar penuh gitu Mbak. Nggak perlu ya. Berarti cukup dari apa nih Mbak? Dari SMA nggak apa-apa, kuliah juga nggak kuliah gitu ya. Jadi tahu kita dari Udinus jurusan ilmu komunikasi misalnya seperti itu. Nah, perusahaan kan jadi tahu ini jurusan komunikasi, jadi tahu nanti keterampilan apa aja yang dia kuasai, misalnya public speaking atau presentasi semacam itu. Terus boleh pelatihan juga dicantumkan, mengikuti pelatihan apa aja.
terus keterampilan yang dikuasai, misalnya bahasa Inggris. Nah, di situ dituliskan juga tuh menguasainya berapa banyak, 100% kah bahasa Inggris atau 50%. Mungkin dia polyglot, Mbak, menguasai lebih dari 5 bahasa gitu. Boleh ditulis semuanya ya, mungkin bahasa Inggris, Korea, Oh Jepang, iya, semua. Jawa juga boleh ya. Jawa. Oke. Boleh dituliskan, terus kita berikan penilaian objektif ya, tapi ya dengan diri sendiri, kira-kira kalau bahasa Inggris kita ngasih nilai 100%, bener nggak ya? Oke, kita harus jujur ya, harus sesuai ya. Iya. Tapi nanti bakal kelihatan sih Mbak, kalau waktu dipanggil ada interview kan dites. Nah ini kalau kiat interview nih Mbak, gimana ya? Iya, kalau Ini kan berarti kebanyakan sekarang masih virtual ya, daring ya Mbak ya. Mungkin akan berbeda dengan saat datang langsung. Nah ini gimana nih untuk yang daring-daring gini interviewnya? ya sama seperti offline ya. Jadi ketika kita interview pakaiannya harus rapi. Jadi ya kita kalau misalnya bangun tidur terus harus interview, ya kita rapiin rambut dulu lah. Oh iya, oke. Cuci muka dulu lah ya, paling jangan sampai enggak ada lah ya. ilernya gitu ya Mbak ya. Ya cuci muka, pakai baju yang rapi seperti itu. Diusahakan backgroundnya itu juga terkondisikan ya. Jangan sampai terus ada keluarga yang lewat seliwar-seliwar di belakang jangan ya, gitu ya, kan. jangan sampai ya. Jadi nggak bisa fokus ya Mbak ya, jadi mengganggu seperti itu. Suara-suara yang lain juga kalau bisa diminimalisir, dan yang terpenting koneksi. Oke, Koneksinya ya. iya ya. Bener-bener. Kalau koneksinya putus-putus kan aduh susah juga ya. Iya, terus yang mau interview juga, aduh gimana sih ini ngomong apa nggak gemes jelas ya. gitu ya, gemes Iya, ya. Emosi nggak Iya. boleh emosi. Oke, Itu. koneksi. Oh iya bener sih ya, kalau daring ini koneksi penting banget Koneksinya ya. penting banget. Koneksi. Jadi walaupun daring tetap pakaian harus rapi ya, kemeja gini. Nggak boleh pakai kaos gitu ya. Iya bener, tapi atasnya doang nggak apa-apa Mbak, bawahnya kan nggak kelihatan. Iya boleh. Oh boleh. Iya kan nggak kelihatan bawahnya Oh, iya. ya, tapi yang paling penting itu situasi ke sekitar ya Mbak ya. Jadi kita tuh tahu mau diinterview, jadi kita harus mempersiapkan diri. Saya pernah soalnya Mbak ya. Oke. Jadi mau interview, sudah dikasih tahu interview online kayak gitu. Dia interview di ruang ganti Mbak. Oh. Jadi dia lagi nge-mall kayak gitu. Oke, itu gimana tuh? Aduh, Itu kan mengurangi nilai juga iya ya. kan, juga nggak enak kan ya kalau nggak nyaman juga ya. Itu Oke. mempengaruhi penilaian juga. Jadi kalau dapat interview online ya sebisa mungkin kita kondisikan, kita benar-benar mempersiapkan diri kita gitu. Oke. Jangan baik. seenaknya lah online terus bisa di Terus mana seenaknya aja kayak di mana gitu aja, ya. nggak boleh gitu ya. Menyepelekan. Menyepelekan terus Oke. nanti di kafe kan, kalau di kafe kan ada lagu-lagu kayak Iya, gitu ya Mbak bener. ya. Oke, nggak kondusif ya Mbak ya. Iya. Oke, baik Mbak. Ini juga ada satu yang ingin saya tanyakan terkait tracer study. Ah, Iya, iya. ada ya. Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.